Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Pratiwi, NPM 20521060. Akan berceramah yang berjudul Setahun Genosida di Gaza, Penguasa Muslim Hanya Sibuk Berretorika. Sudah 1 tahun sejak operasi banjir Al-Aqsa, militer Zionis Yahudi terus melancarkan serangan biadab dan keji. Mereka terus melakukan genosida terhadap penduduk Gaza, Palestina. Dunia menyaksikan kejahatan entitas Yahudi ini dalam melakukan pemusnahan penduduk Gaza. Hancur lebur. Jelas Zionis Yahudi melakukan penghancuran secara sengaja dan sistematis terhadap penduduk Gaza. Kekuatan yang dihasilkan dari pengeboman ini setara dengan 4,6 kali lipat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Bukan hanya umat muslim yang menderita, warga Kristen di Gaza juga turut menjadi korban. Selain jumlah gereja hancur, ratusan umat Kristiani juga menjadi tewas. Keadaan ini mencemaskan para pemuka agama Kristen bahwa umat mereka akan punah di Gaza akibat tewas atau mengungsi ke tempat lain. Militer Zionis Yahudi kini juga mengarahkan serangan mereka keluar wilayah Palestina. Kawasan Libanon, Suriah, dan Yaman mulai diserang lagi-lagi dengan alasan membela diri. Sejumlah sejarah di balik kekejaman serangan Zionis Yahudi terhadap kaum muslim, ada sejumlah pelajaran paling penting untuk umat manusia. Yang pertama, kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kaum kafir dalam memusuhi kaum muslim, di antaranya wallazina kafaru ba'dumu auliya'u ba'din ila taf'alu nakun fitatun fil arsi wa fasadu kabiru. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Umat menyaksikan negara-negara kafir seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris terus-menerus mengirimkan bantuan keuangan dan persenjataan kepada Zionis Yahudi untuk menghancurkan Gaza. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akan kerusakan besar yang terjadi jika umat muslim tidak melaksanakan perintahnya. Illa ta'aluhu yakun finatu fil ardi wafa badun kabir. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Imam Ali As-Sabani dalam tafsirnya menjelaskan maknanya, jika kalian tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kalian, yakni memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman dan memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir, maka akan terjadi di bumi fitnah yang besar dan kerusakan yang masif. Yang kedua, makin tampaknya sikap pengecut dan kekalahan bumi Zionis Yahudi. Serangan muter mereka yang bertubi-tubi dengan pengarahan bertonton bom memperlihatkan ketakutan mereka dalam menghadapi kaum muslim. Pimpinan Zionis Yahudi juga berkeliling ke sejumlah negara pendukung. Mereka berkata, "Hai Musa, kamu sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya akan duduk-duduk menanti di sini saja."
Penderitaan di Gaza tidak akan pernah diselesaikan oleh PBB, Liga Arab, maupun OKI. Juga tidak satupun pemimpin dunia Islam yang punya itikat menolong secara tuntas Gaza. Maka dari itu, bangkitlah wahai kaum muslim, kita adalah anak-anak cucu. Dalam darah kita mengalir spirit jihad mengusir penjajah. Kaum muslim dulu menghasilkan pengusir pasukan salib dan kembali menyesuaikan tanah Palestina. Sekarang saatnya kita kembali melaksanakan perjuangan untuk mengusir kaum Yahudi dan menolong saudara seiman. Baiklah, terima kasih. Itu saja ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.